Hai semuanya, jadi aku hari ini mau menyampaikan tentang sesuatu ya. Ada 10 hal sih yang menurut aku itu yang bisa membalikkan modal tertinggi. Nah, mungkin kalian penasaran apa modal tertinggi tersebut yang dapat cepat kembali ke kita. Yang pertama, menurut aku adalah datang lebih awal sebelum meeting. Karena kebiasaan orang-orang di Indonesia, ya mungkin sebagian besar ya, orang-orang di Indonesia kalau udah buat janji sekitar jam 10 harus datang, itu ada aja yang lelet. Ada yang ngeliat temennya dulu, kira-kira ada yang datang duluan enggak. Bahkan kalau aku lihat sendiri ada yang datang jam setengah 10 atau bahkan ngaret ya sampai jam 10 baru mulai meetingnya, pertemuannya baru dimulai jam 10. Nah, ini merupakan kondisi yang berbahaya sih menurut aku. Berbahaya untuk kesejahteraan organisasi dan kepercayaan anggota di dalam organisasi. Kalau sudah janji jam 9 ya otomatis datangnya jam 8.45, 15 menit sebelum jam 9. Karena apa? Untuk prepare, untuk persiapan. Jadi jangan sampai lewat dari jam 9. Karena ini adalah mindset ya. Ini kalau mindset itu sangat memang agak susah untuk diubah. Pada mulanya ia memiliki mindset yang tidak terlalu bagus, seseorang ya, itu akan berdampak buruk. Kemungkinan 10 tahun, 15 tahun itu kemungkinan tidak bisa diubah. Karena yang perlu diubah itu adalah pikiran. Nah, pikiran manusia ini perlu terus-menerus diberikan sesuatu yang positif, diubah, kemudian dimasukkan di dalam sebuah circle yang sangat baik, maka lambat laun akan menjadi kebiasaan dan mindset pola pikir seseorang juga akan berubah. Itu sih, datang lebih awal sebelum meeting. Itu sangat penting. Aku aja dari dulu, dari SD sampai sekarang, kalau bikin janji itu saking nggak enaknya kalau udah jam 9 contohnya, kalau ngajak pertemuan dengan seseorang, maka aku 15 menit sebelumnya harus datang ke tempat tersebut karena nggak enak kalau nggak menepati janji. Ya, ini tentang janji sih ya. Yang kedua menurut aku adalah go to the extra miles. Artinya menyelesaikan tugas melebihi apa yang diminta. Nah, kalau aku secara pribadi jujur memang harus banyak belajar. Ini kalau aku disuruh menyelesaikan tugas, ya kalau minta A ya minta A kayak gitu. Aku akan berikan yang A. Tetapi yang ini perlu latihan yang sangat besar. Bahwa menyelesaikan tugas melebihi apa yang diminta itu ibarat kata kayak inovasi gitu loh. Jadi misalkan nih ada seseorang minta datanya itu A, B, dan C. Kita akan memenuhinya A, B, dan C, tapi kita di dalam pikiran kita itu juga memberikan sesuatu yang baru. Kita berinovasi. Mungkin data tersebut kita olah jadi grafik sehingga mudah dipahami data tersebut itu bagaimana. Nah, itu adalah salah satu cara berinovasi. Salah satu cara kita memberikan atau menyelesaikan tugas melebihi apa yang diminta oleh seseorang. Karena itu akan berkesan bagi setiap orang yang berhubungan dengan kita. Kemudian yang ketiga itu punya inner circle ya, yang positif dan support. Kalau kalian masuk pekerjaan, tetapi dalam pekerjaan sebuah PT perusahaan tersebut inner circle-nya itu tidak positif, lebih baik keluar aja lah. Tapi sebelum keluar itu pastikan terlebih dahulu, pastikan bahwa kita diterima di PT yang baru, di perusahaan yang baru, atau bikin usaha yang pendapatannya itu bisa melebihi atau sama dengan gaji perusahaan kita sekarang, gaji bulanan kita sekarang. Jadi contohnya seperti itu. Jadi inner circle itu sangat penting ya, karena ini akan berdampak toksik kalau kita menemukan inner circle yang negatif. Contohnya nih, kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita itu begitu negatif, berada di lingkungan yang pemabuk, main judi segala macam. Itu kasihan nanti anak-anak kita, istri kita, dan termasuk kita juga. Makanya memilih lingkungan itu yang baik, tetangga-tetangga itu yang baik, yang tegur sapa, yang sering sholat, ngaji,
kemudian saling membantu. Itu salah satu inner circle yang sangat positif. Makanya kalau milih rumah itu perlu dekat dengan masjid atau musola, atau dekat dengan orang-orang yang begitu positif, auranya memang positif gitu, orangnya memang baik gitu. Kalau tidak bagus ya jangan dipilih sebuah rumah itu. Nah, yang keempat itu ambil waktu untuk pause. Pause itu artinya stop ya. Eh, Tidak stop sampai terus menerus, tidak. Cuma istirahat sebentar lah. Ambil waktu untuk pause, untuk dengan break aktivitas. Jadi kayak istirahat gitulah. Karena di dunia ini kan kita begitu banyak ya pekerjaan yang membuat stres, ada juga masalah-masalah yang membuat kita stres, makanya kita jangan sampai stres. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tersebut, toxic mental tersebut, kita harus break. Mungkin kalian suka ngopi, teh, ya ambil aja, seduh aja. Kemudian beli cemilan yang kalian suka, kemudian nikmati. Beri waktu kalian waktu luang untuk tidak memakai HP, memakai laptop, jauh dari pekerjaan. Ya mungkin beri waktu 1 jam, 2 jam itu udah cukup. Jadi ibarat kata kalau bahasa sekarang tuh anak-anak muda bilang tuh adalah me time. Ya itu sangat penting ya. Jadi kita harus pause dari segala aktivitas. Jadi kita harus istirahat. Nah, yang kelima ini yang aku suka ya. Tapi genrenya agak beda nih. Kalau dulu itu suka baca buku fisik, tapi untuk akhir-akhir ini lebih suka buku online. Jadi bacanya ya di HP gitu. Tapi tetap bacaannya adalah bacaan buku. Jadi yang kelima itu betul bahwa baca buku 5 sampai 10 menit sehari itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan membuat sebuah habits, kebiasaan yang begitu positif, begitu menyamankan diri kita, dan kita mendapatkan insight baru, wawasan baru. Karena otak kita kalau nggak dimasukkan informasi-informasi positif itu tidak mengembang. Contoh nih, anggaplah kapasitas memori otak kita itu menampung 999 triliun bidang atau pengetahuan. Itu kalau nggak ditambah, kalau nggak baca, itu akan mengkerut wawasan kapasitas otak kita itu akan menurun kalau nggak diberikan informasi. Jadi terasa kosong aja gitu kalau diajak ngobrol. Nah, itu agak susah. Nah, kemudian 10 hal, ada beberapa hal lagi yang bisa membalikkan modal tertinggi ya, yaitu workout 10 sampai 15 menit sehari. Bagi yang suka nge-gym silakan, bagus. Bagi yang punya uang nge-gym silakan, bagus. Bagi yang punya waktu untuk lari 20 menit, ya lari-lari komplek lah untuk mencari keringat, bisa juga. Atau kalau yang nggak suka lari, itu bisa juga workout 5 sampai 10 menit atau 10 sampai 15 menit lah. Itu di rumah, stretching kayak gitu. Regangkan kepala, tangan, bahu, pundak, kaki, segala macam semuanya. Jadi tidak mengapa tidak keluar keringat. Yang penting ada gerak sedikit lah. Karena anggota tubuh kita itu menuntut kita untuk selalu bergerak. Kemudian yang ketujuh itu mengajar ya, atau berbagi ilmu, atau recall ke diri sendiri. Jadi ada beberapa step nih. Mengajar itu kan salah satu contoh bahwa kita ingin berbagi ilmu yang bermanfaat ketika di dunia. Itu begitu besar peranannya pada saat kita meninggal nanti. Ilmu-ilmu yang dipraktekkan oleh anak-anak didik kita atau orang-orang kita, tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar, di kanan kiri, itu akan menjadi amal jariah buat kita. Walaupun kita sudah meninggal, maka kita tetap mendapatkan pahala. Makanya amalan jariah ini salah satunya mengajar. Atau berbagi ilmu lah. Kemudian ini adalah implementasi dari recall ke diri sendiri. Kenapa aku sebutkan recall? Bahwa ini adalah bukti implementasi kita ketika sudah belajar. Belajar itu kan otomatis mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan informasi dan wawasan. Yaitu salah satu cara kita yaitu memberikan feedback kembali kepada masyarakat dengan cara kita sendiri, kita menyampaikan kepada orang tersebut. Kemudian yang ke-8 itu adalah gigih ya dalam bekerja. Tetapi gigih dalam bekerja ini jangan sampai gigih kerja keras begitu ya, sehingga melupakan waktu,
Tapi bagi aku yang bagus itu adalah kerja cerdas. Kenapa kerja cerdas? Karena itu disesuaikan dengan prinsip kita. Kenapa seperti itu? Ya karena itu sangat penting buat kita. Jangan sampai kita kerja kelihatan sibuk banget, tetapi esensinya nggak didapat. Lebih baik itu kerja cerdas dan produktif. Bedanya kalau produktif dengan orang sibuk. Kalau orang sibuk itu mengerjakan segala sesuatunya dalam satu waktu. Kalau bisa hari ini udah selesai. Padahal salah seperti itu. Yang paling bagus itu adalah kerja produktif. Pilihlah pekerjaan yang betul-betul sangat penting, membawa impact yang positif bagi kita, membawa dampak yang positif bagi kita. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Alhamdulillah kalau dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan dan akan berdampak positif bagi kita. Nah, yang kesembilan, 10 hal dengan balik modal tertinggi itu salah satunya adalah sabar ya dengan proses ini. Jangan sampai di dilupakan, karena kalau tidak sabar otomatis proses itu tidak kita nikmati. Banyak orang-orang yang gagal dalam kehidupan itu adalah ketika dia itu sembrono dan terlalu cepat dalam ingin menikmati hasil, padahal yang paling bagus dan paling dapat impact atau dampak yang positif itu adalah ketika kita sabar ya. Karena di dalam proses itu pasti saja ada rintangan, tantangan yang begitu membuat kita nggak nyaman begitu. Nah, itu perlu kita mengeluarkan ilmu sabar. Sabar dalam proses ini maksud aku adalah jangan sampai kalau ada tantangan, rintangan ya kita sabar, berdiam diri, tidak ada usaha. Nah, itu bahaya juga. Jadi maksud dari sabar dengan proses ini adalah kita menjalaninya dengan baik, kita berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan atasan, dengan rekan kerja, ataupun dengan orang asing. Itu kita harus menyampaikan dengan cara ramah, sopan santun. Pokoknya posisikan kita itu terkesan di mata mereka adalah kita mencari ilmu. Mereka adalah guru. Nah, itu sangat orang merasa akan dihargai banget kayak gitu. Itu aja sih mungkin ya catatan dari aku sendirilah yang perlu aku sampaikan kepada orang banyak ya. Semoga ini menjadi amal jariah buat aku bagi siapapun yang mendengarkan. Thank you, terima kasih teman-teman.